Afwan Ustaz, bagaimana cara menasehati saudara yang masih berpacaran, padahal sudah mengenal manhaj salaf? Allahul Ustaz. Taib. Hadanallah wa iya. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita semua. Pertama, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan yang namanya zina dan hal-hal yang mendekati kepada zina. Allah berfirman di dalam suratul Isra, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang paling buruk. Dan maksiat yang paling membuat Allah cemburu adalah an yazni abduhu au tazniya amatuh. Ketika seorang hamba berzina dan seorang wanita berzina, seorang laki-laki berzina dan seorang hamba wanita berzina. Ini yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pacaran adalah salah satu pintu menuju kepada zina. Dan pacaran dalam mindset masyarakat saat ini melecehkan perempuan. Melecehkan perempuan. Karena perempuan di dalam Islam itu bukan barang yang murah. Yang siapa saja datang mengambilnya, membawanya, jalan-jalan, nongki di mana-mana. Tidak seperti itu. Hanya dengan bualan, gombalan. Di dalam Islam, jika seorang ingin mendapatkan seorang wanita, yang dia datangi adalah walinya. Karena walinya adalah laki-laki. Yang datang juga adalah laki-laki. Laki-laki dan laki-laki ini saling mengenali. Iya. Kita nggak katakan buaya dengan buaya, enggak. Tapi laki-laki ketika dia datang, dia ingin menggoda ayahnya misalnya, wah anakmu seperti ini, basi. Iya, nggak nggak bisa. Karena seorang ayah lebih sayang kepada anak perempuannya daripada sang anak perempuan itu sendiri kepada dirinya. Sang ayah ini sudah merawat anaknya, menafkahi anaknya, dan di dalam Islam beban terhadap seorang anak wanita ini bukan hanya nafkah, tapi pendidikannya yang lebih penting. Dalam hadis Anas, dalam Sahih Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ala jariyataini fa ahsana tarbiyatahuma bu'itha yaumal qiyamati ana wa huwa kahatain." Barang siapa yang menafkahi dua anak perempuan, anaknya, dua anak perempuannya ia nafkahi. Kemudian ia berusaha untuk memberikan pendidikan terbaik kepada kedua anak perempuan ini, maka di hari kiamat kelak ia akan dibangkitkan bersamaku, kata Rasulullah, di surga seperti ini. Jadi seorang ayah terhadap anak perempuan ini bukan hanya urusan nafkah, tapi urusan tarbiyah, pendidikan, menjaga karakter sang anak, ini tanggung jawab ayah, tanggung jawab ayah. Sehingga ketika ada begitu dia berjuang untuk menjaga anaknya ini, lalu datang laki-laki, dia akan selektif melihat laki-laki yang datang. Berbeda kalau seandainya laki-laki tadi langsung mendatangi perempuan yang ia inginkan. Perempuan lemah. Digoda, Masya Allah, anti seperti bulan. Bulat dong. Iya. Terlalu gampang dirayu. Tapi coba rayu laki-laki. Laki-laki rayu laki-laki. Nggak mempan. Nah seperti inilah cara Islam menjaga para wanita. Dan melecehkan perempuan. Melecehkan perempuan orang yang berpacaran ini. Wanita nggak ada harganya. Wanita itu mahal. Betapa banyak wanita yang berpacaran dan kehilangan kehormatannya dikarenakan pacaran ini. Setelah itu ditinggalkan, dicampakkan. Di dalam Islam nggak bisa. Famastamta'tum bihin fa'atuhunna ujurahunna fariidah. Kata Allah dalam surat An-Nisa, seorang yang menikahi perempuan wajib memberikan mahar. Wajib memberikan mahar.
Nah, seorang yang berpacaran, ya ada modalnya coklat sama bunga mawar doang. Murah banget. Taib, maka para ayah atau seorang laki-laki yang memiliki saudari perempuan, ingatkan ini, jaga anak-anak wanita kita, saudari-saudari wanita kita dari perbuatan jelek ini. Dan seorang yang sudah Allah perkenalkan untuk mengenal manhaj salaf, mengetahui tentang hukum, kemudian dia masih terjun, jatuh, berpacaran, dan dia musir, sudah diingatkan terus-menerus, ini berbeda hukumnya dengan orang yang tidak mengetahui sama sekali. Allah berfirman di dalam surat Al-Ma'idah, ketika Bani Israel yang bersama Isa, yang mereka ini dikenal dengan Hawariyun, penolong-penolong Isa. Mereka meminta, wa idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam, hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama. Wahai Isa, apakah Tuhanmu sanggup untuk menurunkan kepada kami hidangan makanan? Apa kata Isa? Qala taqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kalian kepada Allah kalau benar-benar kalian beriman. Apa kata Hawariyun? Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahid. Wahai Isa, kami ingin makan dari hidangan tersebut. Dan kami ingin memastikan bahwasanya engkau ini di atas kebenaran. Wah, ditantang. Dan kami akan menjadi saksi akan hal tersebut. Akhirnya Isa bin Maryam berdoa kepada Allah. Wa idh qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Dan Nabi Isa pun berdoa, ya Allah Rabb kami, turunkanlah untuk kami hidangan dari langit. Allah pun menurunkan. Tapi kata Allah, inni munazziluha alaikum. فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَبًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. Kata Allah, kalian sudah memintanya. Kalian merengek kepada Isa bin Maryam untuk memintanya. Dan saat ini aku turunkan. Tapi kata Allah, kalau masih ada yang kufur setelah ini, niscaya aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak akan pernah aku azab seorang pun dari alam ini. Maka seorang yang sudah diberi hidayah oleh Allah, mengenal manhajus salaf, dia mengetahui mana kebenaran, dia mengetahui nikmatnya ibadah yang dicontohkan oleh para salaf, mengikuti enaknya berpikir sebagaimana para salaf dengan memurnikan agama sesuai syariat yang dicontohkan Rasulullah, lalu dia masih mencari-cari yang lain, ini dikhawatirkan dia akan mendapatkan sesuatu dari Allah yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Wallahu alam. Kita cukupkan sampai di sini.